Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dan teman-teman seluruh yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi untuk pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis pengaruh kualitas tidur terhadap kejadian apnea vulgaris pada mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya dengan bab sistem endokrin manusia. Dan untuk dosen pengampunya sendiri ada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HPYP ST MKes IPU, dan dari Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Next. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, di kelompok kami ada 3. Yang pertama, Ray Revaldi Alifalah. Yang kedua ada saya, Iqbal Esa Reza. Yang ketiga ada Idonia Khoshi Muhammad dengan rincian informasi sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Ray Revaldi Alifalah dengan NIM 215060701111135 dengan email revaldialifalah@student.ub.ac.id dan alamat Geluran, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Next. Perkenalkan, nama saya Iqbal Esa Reza dengan NIM 215060701111038 dan email saya iqbalasisya_@student.ub.ac.id. Dan alamat saya ada di Jalan Ngadi, Surabaya, Jawa Timur. Next. Lalu ada saya, Idonia Khoshi Muhammad dengan NIM 215060701111053. Adapun Anda dapat menghubungi saya dengan alamat email khoshi_muhammad@student.ub.ac.id. Alamat saya berada di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Juga terima kasih kepada Bapak Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD, MET, SC, selaku Rektor Universitas Brawijaya. Berikutnya kepada Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT, PhD, IPU ASEAN Engineering, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kemudian kepada Bapak Sugiono, STMT, PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dan terakhir kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP ST MKes IPU, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Teknik Industri Universitas Brawijaya. Next. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami. Next. Oh, baik, berikutnya kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Akne vulgaris atau jerawat pada istilah awamnya merupakan penyakit kulit multifaktorial yang lazim diderita remaja yang umumnya ditandai dengan peradangan pada daerah sebasia seperti papula, komedo, pastula, dan kista. Faktanya, menurut Global Burden of Disease, kejadian akne vulgaris ini sekitar 85% populasi pada rentang usia 12-25 tahun. Adapun menurut Dermatologi Kosmetik Indonesia, 60% remaja mengalami akne vulgaris pada tahun 2007 dan terus meningkat hingga 90% remaja mengalami akne vulgaris pada tahun 2009. Akne vulgaris adalah penyakit kulit yang multifaktorial, sehingga penyebabnya sangat beragam. Faktor penyebab jerawat vulgaris antara lain sebum, hormon kosmetik, genetik, pola makan, dan stres. Salah satu hormon yang akan menyebabkan akne vulgaris adalah hormon androgen. Hormon ini memiliki fungsi mengatur cara kerja pabrikasi sebum. Jika pabrikasi sebum terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan kulit menjadi berminyak sehingga terjadi sumbatan pada kelenjar polisebasia yang akhirnya akan menyebabkan kejadian akne vulgaris. Diperkirakan bahwa pemicu hormon androgen yang meningkat ini adalah tidur yang terlalu malam. Kualitas tidur merupakan tingkatan seseorang akan merasakan puas terhadap tidur itu sendiri, sehingga orang tersebut tidak menampakkan perilaku seperti lelah, apatis, lesu, kelopak mata yang bengkak, kehitaman di area sekitar mata, mata perih, kurang fokus, sakit kepala, dan sering menguap. Kualitas tidur memiliki 3 aspek, yakni aspek kuantitatif dan kualitatif seperti durasi tidur, waktu jatuh tertidur, kekerapan terbangun, dan aspek subjektif seperti kedalaman tidur. Kalangan remaja hingga dewasa muda cenderung memiliki kualitas tidur buruk. Menurut penelitian yang dilakukan oleh SISA pada tahun 2018, terdapat sebanyak 76,1% dari 92 responden di SMKN 2 Jombang pada tanggal 24 Juni 2018 memiliki kualitas tidur yang kurang baik.
Diketahui salah satu penyebab kualitas tidur yang buruk ini adalah kecanduan bermain game online. Didasari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menyelidiki pengaruh kualitas tidur mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya terhadap kejadian akne vulgaris. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran mengenai hubungan kualitas tidur, sistem endokrin, dan terjadinya akne vulgaris. Berikutnya terdapat tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini dimulai pada tanggal 20 April hingga 13 Mei 2022 di lingkungan Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya. Populasi penelitian ini merupakan mahasiswa teknik industri angkatan 2021 yang berjumlah 173 mahasiswa dengan sampel berjumlah 39 mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya ditambah dengan 5 mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus yang akan dicapai sebagai berikut. Yang pertama terdapat tujuan umumnya, yaitu untuk mengetahui korelasi atau hubungan sebab akibat dari kualitas dan pola tidur terhadap kejadian dan derajat keparahan akne vulgaris pada mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya. Yang B, yaitu untuk mengetahui peran sistem endokrin, terutama peran hormon terhadap kejadian serta derajat keparahan akne vulgaris pada mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya. Lalu ada pun tujuan khusus kami, yaitu yang poin A, mengetahui rasio jenis kelamin mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya yang mengalami akne vulgaris dan yang tidak mengalaminya. Yang B, untuk mengetahui profil usia mahasiswa yang mengalami akne vulgaris dan yang tidak mengalaminya. Yang C, yaitu untuk mengetahui kualitas serta pola tidur mahasiswa teknik industri Brawijaya. Yang D, untuk mengetahui resiko kejadian akne vulgaris pada mahasiswa dengan kualitas dan pola tidur baik dan buruk. Yang E, untuk mengetahui frekuensi terjadinya serta derajat keparahan akne vulgaris pada mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya. Berikut terdapat manfaat penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, bagi peneliti untuk memenuhi penugasan penelitian mengenai sistem endokrin manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian. Yang kedua, terdapat pada bidang pendidikan, yakni referensi penelitian selanjutnya mengenai akne vulgaris dan sistem endokrin manusia, dan yang kedua referensi pembelajaran mengenai hubungan pola dan kualitas tidur, sistem endokrin dan terjadinya akne vulgaris. Dan yang terakhir bagi masyarakat umum sebagai sarana edukasi dengan tujuan mencegah dan meminimalkan kejadian akne vulgaris di masyarakat yang akibat pola dan kualitas tidur. Kemudian terdapat tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua, yakni empiris dan teoritis. Yang pertama, di empiris terdapat pada penelitian Junarko DKK menunjukkan angka 61,9% dari sampel memiliki kualitas tidur buruk dengan 93,3% dari sampel berkualitas tidur buruk mengalami akne vulgaris dengan mayoritas keparahan sedang. Yang kedua, penelitian Harlim dan Supit 2020 menunjukkan angka 36,8% penderita akne vulgaris berderajat ringan dari keseluruhan sampel 55,2%, 55,2% berderajat sedang, dan 8% berderajat berat dengan angka 69% dari keseluruhan sampel mengalami kualitas tidur buruk. Dan yang terakhir, penelitian oleh Damgir DKK 2021 menunjukkan 50% dari 10 sampel literatur menunjukkan korelasi negatif antara kualitas tidur dengan kejadian akne vulgaris, serta 30% dari 10 sampel menunjukkan korelasi negatif antara kualitas tidur dengan kejadian dan derajat keparahan akne vulgaris. Dan yang kedua, tinjauan teoritis. Yang pertama, akne vulgaris merupakan salah satu gangguan kesehatan kulit yang lazim diderita remaja pada masa pubertas, bahkan berpotensi berlanjut hingga dewasa. Harlim dan Supit 2020. Yang kedua, akne vulgaris disebabkan karena inflamasi pada pilosebaceus akibat peningkatan sebum oleh hormon androgen, keratinisasi, peradangan, dan infeksi bakteri pada wajah, leher, dada, dan punggung. Yang ketiga, hormon androgen mengakibatkan pembesaran kelenjar sebasea, serta berakibat produksi sebum berlebih bercampur dengan bakteri dan sel-sel kulit mati pada pori-pori atau folikel rambut dan menyebabkan penyumbatan hingga peradangan pori-pori. Dan yang terakhir, peningkatan hormon androgen tak hanya terjadi di usia pubertas, melainkan juga terjadi ketika kualitas tidur seseorang memburuk. Kualitas tidur didefinisikan sebagai kemampuan untuk berada dalam kondisi tidur untuk mencapai durasi yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Nah,
Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan metodologi deskripsi korelatif yang menjelaskan korelasi antara variabel bebas dan terikat, dengan desain penelitian cross-seksional yang mengumpulkan data penelitian yang menyangkut kedua variabel dalam waktu bersamaan. Noto Atmojo 2010. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner atau angket berupa Google Forms untuk mengumpulkan data dengan lokasi penelitian di lingkungan Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dengan populasi penelitian yang merupakan mahasiswa teknik industri angkatan 2021 yang berjumlah 173 mahasiswa, dengan sampel penelitian berjumlah 40 mahasiswa teknik industri dan 5 mahasiswa non-teknik industri. Next. Untuk hasil yang kami dapatkan sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah responden penelitian, di mana ada 45 responden dan sebagai rasio ada laki-laki 57,8% dan perempuan ada 42,2%. Next. Kemudian ada rentang usianya. Kami menentukan rentang usia di sini digunakan untuk menentukan kualitas tidur, dikarenakan pada rentang usia tertentu memiliki kebutuhan lama tidur yang berbeda-beda. Untuk jawabannya sendiri ada 18-21 tahun dengan 33 responden, serta ada 2 responden yang di bawah 18 tahun. Next. Untuk selanjutnya ada lama waktu tidur, di mana sebelum itu akan dijelaskan terlebih dahulu apa perbedaannya dari setiap umurnya. Untuk umur 8 responden dengan umur 18 tahun ke bawah memiliki waktu tidur idealnya adalah 8-10 jam per harinya. Sedangkan untuk usia 18-21 tahun itu lama tidurnya itu 7-9 jam per harinya. Ini menurut Cajuput pada tahun 2018. Dan untuk indikator kualitas lama tidur ini termasuk yang pertama ya. Jadi ada 2 indikator. Untuk yang lama tidur ini ada indikator pertama. Dan untuk hasilnya sendiri ada ideal 11 responden dan tidak ideal 34 responden. Next. Untuk indikator kualitas tidur yang kedua ada untuk jam tidur, di mana penelitian yang dari Dr. Kirsten itu menunjukkan bahwa manusia tidur di bawah jam 11 itu merupakan jam idealnya, dikarenakan akan memperbaiki jam biologis dan juga perbaiki regenerasi pada tubuh kita. Jadi untuk hasilnya sendiri ada idealnya itu ada 8 responden yang menjawab sesuai dengan idealitas, kemudian ada yang tidak ideal ada 37 responden. Jadi untuk kesimpulan dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sampel dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ideal yaitu 3 responden, tidak ideal ada 13 responden, dan sangat tidak ideal ada 29 responden. Next. Jadi untuk ini masuk mulai ke akne vulgarisnya. Jadi intensitas penambahan jerawat baru. Yang tidak mengalami penambahan ada 5, dengan rasionalitas ada 4 sangat tidak ideal dan satunya tidak ideal. Dan untuk ada penambahan 1 hingga 2 penambahan, itu ada 28 responden dengan rasionalitas 14 sangat tidak ideal, 11 tidak ideal, dan 3 ideal. Kemudian ada penambahan 3 hingga 4 jerawat. Ada 9 responden yang dengan rasionalitas 7 sangat tidak ideal dan 2 tidak ideal. Yang terakhir ada 5 atau lebih penambahan, yaitu ada 3 responden, yaitu ketiganya berasal dari golongan yang sangat tidak ideal. Next. Selanjutnya ada derajat keparahan jerawat. Untuk keparahannya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama tidak berjerawat, kemudian ada derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat. Untuk tidak berjerawatnya sendiri ada 6 responden dengan rincian 4 sangat tidak ideal dan 2 tidak ideal. Untuk derajat ringannya ada 34 responden, yaitu dengan rincian 21 sangat tidak ideal, 10 tidak ideal, dan 3 ideal. Untuk derajat sedangnya ada 5 responden dengan rincian 4 sangat tidak ideal dan 1 tidak ideal. Sedangkan untuk derajat beratnya tidak ada yang menjawab. Next. Kesimpulannya, dari apa yang dilihat melalui data yang telah diambil dari 45 sampel yang ada, peneliti mengamati bahwa kualitas tidur ini tidak berpengaruh signifikan terhadap masalah akne vulgaris. Jadi persebaran dapat dikatakan rata dan tidak ada kecondongan golongan kualitas tidur terhadap variabel tertentu. Next. Kemudian ada saran, dalam melakukan penelitian ini, responden sebaiknya memiliki gaya hidup dan lingkungan yang tidak jauh berbeda, sehingga dapat semakin terfokus pada satu subjek yang diteliti, yaitu kualitas tidur responden. Selain itu, dalam pengambilan sampel dapat dilakukan
lebih banyak agar kecondongan terhadap suatu variabel semakin jelas terlihat. Berikut ini adalah daftar pustaka dari kami. Next. Ini lampiran dari data kami yang telah kami ambil dari responden. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan yang ingin diutarakan? Dipersilakan. Baik, untuk yang pertama, boleh dari Eril, dari kelompok 9, dipersilakan. Ya, makasih kesempatannya. Mau nanya, tadi kan udah dijabarin ya, kalau acne vulgaris itu disebabkan oleh banyak faktor. Namun, yang ingin kami tanyakan, apa ada faktor yang berpengaruh paling signifikan atau besar terhadap kemunculan acne vulgaris? Kalau ada, mungkin boleh disebutin. Makasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah bisa kembali ke tinjauan pustaka, slide tinjauan pustaka? Pada dasarnya, acne vulgaris terjadi karena inflamasi pada pilosebaceus. Faktor utama penyebab inflamasi tergantung dengan kondisi seseorang. Di antaranya ialah peningkatan produksi sebum oleh hormon androgen, mayoritas dialami remaja yang sedang mengalami pubertas, dan seseorang yang mengalami kualitas tidur buruk, keratinisasi, peradangan, dan infeksi bakteri pada wajah, leher, dada, dan punggung. Selain itu juga terdapat faktor pendukung, yang dimana jika faktor pendukung tersebut dimiliki oleh seseorang ditambah dengan faktor utama, maka kemungkinan orang tersebut mengalami acne vulgaris relatif lebih tinggi. Faktor penunjang tersebut diantaranya pola diet yang tidak sehat, seperti memakan makanan berminyak dan berlemak dengan kadar tinggi, dapat memicu produksi sebum berlebih. Kedua, penggunaan kosmetik dengan kandungan komedogenik atau zat-zat penyumbat pori-pori dan penyebab komedo. Yang ketiga, kondisi kulit, di mana kulit dengan jenis kulit berminyak disertai berpori besar, cenderung memikat kotoran, polusi, dan bakteri, sehingga dapat menyebabkan penyumbatan pori hingga menimbulkan lesi yang berhubungan dengan acne vulgaris dan lain sebagainya. Jadi faktor yang paling signifikan terhadap kemunculan acne vulgaris merupakan faktor utama tadi, yakni peningkatan sebum karena hormon androgen, keratinisasi, peradangan, dan infeksi. Namun belum tentu seseorang yang mengalami faktor utama tersebut langsung menderita acne vulgaris, dikarenakan adanya faktor penunjang lain yang berperan di dalamnya. Apakah sudah menjawab? Ya, sangat menjawab. Makasih. Baik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, untuk Faiz Askar dari kelompok 10, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami ingin bertanya, penelitian ini kan dilakukan dengan meneliti usia muda pada mahasiswa. Nah, apakah ada acne vulgaris ini memiliki perbedaan pada rentang usia tertentu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi untuk usia muda dan juga usia dewasa itu memiliki perbedaan ya, di mana beberapa perbedaan yang mungkin yang pertama terlebih dahulu untuk tempatnya sendiri atau kemunculan jerawatnya. Untuk masa remaja itu kemunculan jerawatnya itu rata-rata pada dahi, kemudian hidung dan pipi. Kalau misal untuk yang dewasa atau adult itu ada pada mulut, dahu dan juga rahang. Untuk usianya sendiri, kenapa bisa dibagi menjadi dua itu? Jadi untuk usianya yang remaja atau masa pubertas sebutannya itu pada usia belasan hingga 20-an tahun. Sedangkan untuk yang masa dewasa itu di atas 30 tahun. Dan untuk apa perbedaannya gitu? Apa perbedaannya antara remaja dan juga dewasa? Untuk remaja sendiri itu meningkatnya, kenapa bisa ada acne vulgaris itu dikarenakan meningkatnya hormon androgen di masa puber yang terjadi saat siklus menstruasi. Jadi itu menyebabkan kelenjar sebasea pada wajah itu menghasilkan minyak yang lebih gitu. Dan pada akhirnya itu menyebabkan pori-pori barengan sama kotoran, dan juga ada bakteri, yaitu bakteri Propionibacterium acnes. Kalau misalkan untuk yang dewasa sendiri, yang dewasa itu juga dikarenakan perubahan hormon, namun rata-rata itu dikarenakan perubahan atau pola hidup yang tidak sehat, mungkin karena minum alkohol, stres, atau mungkin juga
karena makan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kurang lebih kayak gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya juga. Kurang lebihnya demikian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah atau kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.